Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Pak Munif Solihan MPA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Dakwah. Yang terhormat teman-teman manajemen dakwah, terkhususnya kelas A, semoga dilancarkan dalam menuntut ilmunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Lulu Intan Mawardah dengan NIM 2010-24403, Afril Nur Utami Insani dengan NIM 2010-24429, M. Farhan 2010-24432, Ita Uswatun Hasanah 2010-24433, dan M. Rifki Haikal dengan 2010-24434. Di sini izinkan kami untuk membahas tentang sejarah menyebarnya Islam di Amerika Utara. Berbicara tentang Amerika Utara adalah benua di belahan bumi utara, di bagian utara berdasarkan dengan lautan Arktik, dan pada sebelah timur dengan Samudra Atlantik Utara, sedangkan sebelah selatan dengan lautan Karibia, serta pada bagian sebelah barat dengan Samudra Pasifik Utara. Yang sama-sama kita ketahui bahwasannya selama ini kawasan Amerika baik atau Amerika Utara, Tengah, dan Selatan lebih dikenal sebagai kawasan dengan populasi penduduk yang beragama Kristen, Protestan, dan Islam menjadi agama yang minoritas. Adapun terkait perkembangan Islam di Amerika Utara akan kami bahas pada presentasi kali ini yang berjudul dengan yang telah kami sampaikan, sejarah menyebarnya Islam di Amerika Utara. Benua ini meliputi wilayah sebesar 24.500.000 km persegi atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi. Amerika Utara merupakan sebuah satuan regional dan terdiri dari negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Di sini kami akan membahas beberapa negara yang ada di Amerika Utara, seperti halnya ada Amerika Serikat, ada Kanada, dan ada Meksiko. Pembahasan pertama terkait Islam di Amerika Serikat. Sebenarnya belum ada catatan yang pasti terkait kapan orang-orang Islam masuk ke Amerika Serikat. Namun, sebagian sejarawan berpendapat bahwa para pelaut muslim adalah orang-orang pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di pantai-pantai Amerika. Oleh karena itu, sebagai akademisi kini berpendapat bahwa selama hampir 2 abad sebelum perjalanan Christopher Columbus pada tahun 1492, orang-orang muslim telah melakukan pelayaran dari Spanyol dan sebagian pesisir barat Laut Afrika ke Amerika. Christopher Columbus telah dibimbing untuk mendarat di benua Amerika oleh navigator-navigator muslim. Di samping itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya umat Islam datang ke Amerika setelah pusat kekuasaan umat Islam di Spanyol jatuh ke tangan penguasa Kristen. Pada tahun 1474, pasangan suami istri Fernando dari Aragon dan Isabella dari Seville berhasil menyatukan 2 kerajaan Kristen yang terpisah. Kemudian, mereka merampas wilayah kekuasaan muslim terakhir di Granada pada tahun 1492. Semenjak berakhirnya abad ke-15, orang-orang muslim di seluruh semenanjung Liberia dipaksa memilih satu di antara pilihan-pilihan yang tak menguntungkan, yakni berpindah agama, imigrasi, atau hukuman mati. Atas pilihan itu, orang-orang muslim yang terpaksa pergi tersebut berhasil menuju ke Kepulauan Karibia, dan bahkan sebagian lagi berhasil mencapai bagian selatan negeri Amerika Serikat masa kini. Pembahasan yang selanjutnya adalah perkembangan Islam di Amerika Serikat. Pada umumnya, sejarawan sepakat tentang kedatangan imigran muslim ke Amerika, khususnya Amerika Serikat itu terjadi dalam 5 gelombang. Gelombang yang pertama terjadi sejak tahun 1875 hingga 1912.
Mereka yang berimigrasi pada gelombang ini umumnya pemuda-pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak pula mempunyai keterampilan. Adapun negara-negara yang berimigrasi ke Amerika Serikat adalah negara Syria, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Negara tersebut masih berada di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Mereka berimigrasi karena didorong oleh keadaan ekonomi negaranya yang tidak menguntungkan. Mereka juga berharap memperoleh perubahan ekonominya di Amerika Serikat. Oleh karena pendidikan yang kurang dan kemampuan berbahasa Inggris yang lemah, maka kebanyakan dari mereka hanya bekerja di pabrik minuman dan toko. Mereka tinggal di dekat pusat-pusat industri dengan mengalami kesulitan berintegrasi ke dalam masyarakat Amerika, sehingga mereka membuat ikatan yang cenderung eksklusif dengan saudaranya sesama Muslim. Kemudian, perkembangan Islam di Amerika Serikat gelombang kedua terjadi di akhir Perang Dunia I, setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, yang sebelumnya telah menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah yang berpenduduk Muslim. Hal ini juga bertepatan dengan pemerintahan kolonial Barat di Timur Tengah. Banyak orang yang datang ke Amerika Serikat saat itu mengikuti kerabat orang-orang Muslim yang telah lebih dahulu berimigrasi dan memiliki penghidupan layak di negara Amerika Serikat. Adapun gelombang ketiga terjadi antara tahun 1930 hingga tahun 1938 yang terkoordinasi karena kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang memberikan prioritas kepada mereka yang keluarganya lebih dahulu menetap di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Amerika Serikat pada periode keempat. Periode tersebut berlangsung dari tahun 1947 hingga 1960 yang terjadi peningkatan besar jumlah imigran. Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1957 memberikan kuota imigran setiap tahun untuk setiap negara. Oleh karena kuota tersebut berdasarkan presentasi penduduk di Amerika Serikat, maka kebanyakan imigran yang boleh masuk ke negara Amerika berasal dari Eropa. Namun, imigran Muslim terus berdatangan, dan tidak hanya berasal dari Timur Tengah saja, namun juga dari berbagai belahan dunia termasuk India dan Pakistan, Eropa Timur dan Uni Soviet, serta sebagian besar pendatang ini menetap di kota-kota seperti Chicago dan New York. Berbeda dengan rekan-rekan mereka yang datang lebih dahulu, kebanyakan imigran kali ini memiliki latar belakang perkotaan dan berpendidikan lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah gelombang kelima yang dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini. Mereka yang datang ke Amerika pada gelombang ini selain karena alasan ekonomi juga karena alasan politik. Pada umumnya, mereka adalah orang yang terpelajar dan kaum profesional sehingga mereka dapat segera memperoleh pekerjaan yang layak di sana. Di antara para intelektual Muslim yang hijrah ke Amerika Serikat, tercatat ada Fazlur Rahman dari Pakistan yang kemudian menjadi guru besar Chicago University, Sayyid Hussein Nasr dari Iran yang kemudian menjadi guru besar George Washington University, dan Ismail Al-Faruqi dari Pakistan yang kemudian menjadi guru besar Harvard University. Perkembangan Islam di Amerika Serikat. Pada tahun 1971, di Amerika Serikat ada sekitar 1 juta Muslim dari jumlah penduduk. Pada tahun 1980, beberapa penulis dan organisasi membuat penafsiran yang dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode statistik dan data demografis menghitung jumlah umat Islam di Amerika Serikat. Atas dasar itu, diperkirakan jumlah mereka sekitar 3 juta jiwa, 1,5% dari jumlah penduduk, dengan rincian 880.000 jiwa dari Eropa Timur, 910.000 jiwa dari Timur Tengah, 94.000 jiwa dari Sub-Sahara, 380.000 jiwa dari Asia, 13.000 jiwa dari Karibia, dan 1 jiwa dari Amerika Afrika. Dapat dikatakan umat Islam bertambah setiap tahunnya sekitar 10% karena kenaikan alami, imigrasi, dan pindah agama. Dari hasil penelitian
dan Michael Wolff tahun 2006 dikemukakan data umat Islam sekitar 7 juta jiwa. Menurutnya setiap tahun sekitar 100.000 warga Amerika Serikat menjadi mualaf. Dalam hasil penelitiannya dikemukakan pula bahwa umat Islam terbesar ketiga 2,34% setelah Protestan 52% dan Katolik Roma 24%. Samsi mengatakan pemeluk Islam di Amerika Serikat bertambah pasca serangan 11 September. Perkembangan komunitas Muslim di Amerika Serikat. Komunitas Muslim imigran. Komunitas Muslim pertama berada di Midwest di Dakota Utara. Mereka membangun komunitas religius di tengah-tengah orang-orang Amerika yang menaruh curiga dan kadang menimbulkan permusuhan akibat ketidakakraban dengan agama mereka. Komunitas Muslim berusaha menyesuaikan diri sehingga berhasil mendirikan masjid pada tahun 1929 sebagai pusat kegiatan mereka. Di Michigan City, Indiana, semacam pusat Islam didirikan pada tahun 1919. Anggotanya kebanyakan orang Syria dan Lebanon yang bekerja di bidang perdagangan. Komunitas Muslim keturunan Afro-Amerika. Islam Afro-Amerika muncul pada awal abad ke-20 ketika sejumlah orang hitam Amerika memeluk Islam sebagai suatu proses kembali kepada akar-akar spiritual dan kultur yang lebih asli dan membentuk gerakan-gerakan dan komunitas-komunitas. Islam dipandang sebagai bagian dari identitas asli Afrika, sementara banyak pemeluk Islam baru memandang agama Kristen sebagai agama keunggulan dan penindasan dari kaum kulit putih, memperbudak kaum kulit hitam Amerika sejak zaman perbudakan sebagai warga negara kelas 2 yang tidak diberikan hak kewarganegaraan penuh. Sebaliknya, kesetaraan Islam di mana seluruh umat Islam adalah anggota persaudaraan kaum beriman, melampaui batas-batas ras dan etnis. Komunitas Muslim orang Amerika kulit putih. Meskipun mayoritas umat Islam di Amerika adalah orang Amerika keturunan Afrika atau bagian dari penduduk imigran, ada banyak orang Amerika lainnya yang memilih memeluk Islam sebagai agama dan cara hidup mereka, dan jumlah ini terus bertambah. Islam pertama muncul di wilayah pemukiman warga keturunan Amerika Latin di timur laut Amerika pada awal tahun 1970-an. Orang-orang yang beralih ke Islam ini sebagian besar merupakan orang-orang Puerto Rico. Islam di Kanada. Sejarah masuknya Islam di Kanada. Islam merupakan agama yang berkembang pesat di negara Kanada. Agama Islam datang ke Kanada dibawa oleh para imigran. Para imigran datang ke Kanada dimulai pada tahun 1880 Masehi, terutama dari Syria Raya. Sensus di Kanada menyebutkan ada 13 Muslim di antara populasinya saat itu. Kemudian dari imigrasi pertama ini diikuti oleh imigrasi dari Albania dan Yugoslavia setelah Perang Dunia I. Jumlah imigran Muslim meningkat pesat sesudah Perang Dunia II, termasuk daerah minoritas lain seperti Trinidad, Afrika Selatan, dan Fiji. Populasi umat Islam di Kanada terus meningkat. Seperti kebanyakan imigran Kanada lain, orang-orang Muslim tinggal di provinsi Ontario. Ada juga populasi Muslim yang signifikan di provinsi Quebec dan British Columbia. Jumlah mereka terus berkembang pesat. Pada Mei 2001, terdapat 579.645 Muslim di Kanada atau sekitar 2% dari total populasi. Populasi Muslim mengalami peningkatan paling signifikan selama 1991 sampai 2001, yaitu dari 253.265 jiwa pada tahun 1991 menjadi 579.000 jiwa pada tahun 2001 atau sekitar 2% dari total jumlah penduduk Kanada. Materi selanjutnya adalah kegiatan dakwah di Kanada. Dakwah di Kanada banyak dilakukan oleh organisasi Islam. Salah satunya adalah Canada Islamic Council, yaitu Majelis Islam Kanada, yang dipimpin oleh Muhammad El-Masri. Dakwah di Kanada juga dilakukan melalui musik modern seperti lagu hip hop dan rap, lagu populer dengan lirik yang Islami. Islam di Meksiko. Mengenai kedatangan Islam di Meksiko hanya berdasarkan spekulasi semata, karena tidak ada data valid yang menginformasikan
kapan Muslim tiba untuk pertama kalinya. Literatur secara umum menghubungkannya dengan perdagangan budak di benua Amerika secara luas yang menunjukkan bahwa Muslim pertama kali ada di New World dibawa dari Afrika karena perbudakan. Populasi Meksiko tampaknya juga tidak akan ambil pusing terhadap statistik seperti itu. Angka itu baru sekitar 0,3% dari total seluruh populasi. Namun, sensus tahun 2000 jelas menolak klaim sebanyak itu. Pada 2005, pemerintah merilis statistik yang lebih rinci tentang komposisi agama di Meksiko. Berdasarkan data rinci sensus tahun 2000 dan penelitian populasinya, terungkap ada 1.421 Muslim yang tinggal di Meksiko. Muslim Silavien Don 1998 memperkirakan sekitar 15 juta orang Afrika dibawa ke Amerika, sekitar 2,25 sampai 3 juta adalah Muslim. Penelitian Meksiko. Penelitian terbaru yang dilakukan Alvaro Velcam adalah studi terkait migrasi Muslim yang paling komprehensif hingga saat ini. Keterbukaan Meksiko terhadap imigran didasarkan pada Undang-Undang Keimigrasian dan Naturalisasi 1886. Disahkan di bawah pemerintah Presiden Porfirio Diaz yang secara otomatis menaturalisasi pula pemilikan properti. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika materi yang kami sampaikan kurang maksimal. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.